Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham yang lagi viral ya akhir-akhir ini teman-teman, yaitu saham Gudang Garam ya teman-teman ya. Jadi di berita banyak beredar ya, Gudang Garam bangkrut, Gudang Garam sahamnya hancur gitu kan ya. Jadi kita bahas ini secara lebih mendalam ya, Gudang Garam itu seperti apa. Jadi kalau teman-teman belum tahu ya, Gudang Garam itu pabrik rokok di Kediri teman-teman. Ini merupakan salah satu pendapatan terbesar di kota Kediri teman-teman. Jadi dan pekerjanya juga banyak sekali teman-teman. Kalau teman-teman apa pernah ya mampir di kota Kediri gitu, kalau pagi itu banyak sekali ya pekerja atau karyawan Gudang Garam yang berangkat naik. Zaman dulu tuh naik sepeda teman-teman, naik sepeda itu berderet-deret sampai banyak banget. Nah, ini ada apa dengan Gudang Garam ya, yang kenapa perusahaan yang begitu besar tiba-tiba terancam bangkrut ya? Nanti kita bahas ya. Kalau dari sisi harga sahamnya, Gudang Garam itu sebenarnya ya koreksinya udah tajam banget teman-teman. Ya, jadi, wah ini kita lihat nih. Ini harga tertinggi itu di 100.000 nih, lihat nih. 100.000 di tahun 2019. Nah, kalau teman-teman masuk di sini, berarti portofolio kalian tuh tinggal 10% atau 9% ya. Anggap aja nih 9.000 berapa tadi? 9075 dibagi 100.000. 9%. Udah kayak saham gorengan ya. Jadi, dan ini trennya turun terus nih, lihat, turun terus nih. Turun terus ya. Ya mudah-mudahan teman-teman nggak ada yang kejebak di saham seperti ini ya. Jadi saya tuh saham rokok itu pernah pegang Wismilak ya, Wismilak. Tapi ternyata juga banyak permainan di situ. Tapi akhirnya udah saya lepas ya. Jadi Gudang Garam ini memang secara tren penjualan turun teman-teman ya. Jadi kalah bersaing dengan pabrik-pabrik rokok yang lain ya, yang bermunculan ya saat banyak eh, orang ya yang merubah rokoknya. Kalau dulu rokok Gudang Garam itu kan merajai ya. Ada Gudang Garam Internasional, ada Gudang Garam Surya. Terus kemudian mulai berubah ke rokok putih ya, ya seperti mild itu dan lain-lain ya, Sampurna dan lain-lain. Nah, Gudang Garam itu terlambat ya. Dia terlambat berubahnya. Karena ketika konsumen berubah, dia terlambat masuk ke rokok mild. Akhirnya ya seperti ini ya. Nah, kira-kira bagaimana ini prospeknya ya? Nah, kita lihat ya. Walaupun ini ada dividen loh ya. Gudang Garam tuh kalau saya lihat tuh punya dia dividen. Ini ada beritanya nih, saya baca di Tempo nih. Nah, ini nih. Penurunan ini didorong oleh sejumlah faktor, terutama meningkatnya tarif cukai. Ya, ini salah satunya. Tarif cukai rokok itu naik terus. Nggak tahu juga nih, pemerintah itu selalu menaikkan pajak ya. Padahal pajak itu juga memberatkan pengusaha juga ya, ya. Dan pengusaha itu kan juga memperkerjakan banyak banyak pekerja ya. Jadi memang dilema juga nih pemerintah itu sebenarnya. Kalau tidak bisa menciptakan lapangan kerja ya seharusnya dia tidak memberatkan para pengusaha seharusnya ya. Ini nggak hanya di perusahaan besar teman-teman, di perusahaan kecil ya seperti UMKM segala macam itu sekarang itu kan berat banget ya, pajak di mana-mana ya. Bahkan kalau kita lihat mungkin pada pajak daerah, pajak ini, pajak itu, dan eh, itu makin membuat masyarakat itu daya belinya makin anjlok teman-teman. Dan, dan hampir semua sektor itu sekarang itu berat banget. Jadi ya kita siap-siap aja lah ya. Dan ya mungkin bisa jadi
akan merembet ke mana-mana ya di banyak perusahaan yang lain, banyak sektor yang lain ya. Karena memang sekarang pun sektor ya apa ya, sektor farmasi ya, apotek, kemudian sektor HP, gadget dan lain-lain itu juga turun teman-teman. Jadi eh, apa ya, seharusnya kebijakannya itu membuat pengusaha atau orang yang berusaha itu menjadi lebih mudah, lebih diuntungkan ya dalam kondisi yang seperti ini ya, sehingga lapangan kerja itu nggak akan berkurang, tetapi yang diambil pemerintah itu ternyata malah lain. Justru mereka menggenjot pajak di saat kondisi ekonomi nggak bagus. Akhirnya ya perusahaan-perusahaan banyak yang tutup ya, termasuk UMKM itu akan berat. Apalagi nanti ada wacana eh, jualan online ya atau e-commerce itu akan ada tambahan pajak. Wih, ini benar-benar luar biasa ini kebijakan yang menurut saya itu kurang tepat ya. Karena apa? E-commerce itu sudah berat juga sekarang itu. Potongannya aja udah di atas 10% itu dari omset ya. Mungkin ada yang mengatakan 13,5% atau ditambah dengan pajak seperti itu. Waduh, tambah berat ya. Nah, ini kita bahas ya. Gudang Garam itu juga punya proyek juga ya, teman-teman. Kalau kita lihat di akhir periode kepemimpinan Pak Jokowi kemarin itu kan Gudang Garam bangun bandara ya, Bandara Gudang Garam ya di Kediri. Nah ini, Bandara Toho Kediri. Dan yang membangun didanai oleh PT Gudang Garam (TBK) melalui PT Surya Toho Investama. Bandara ini menjadi proyek percontohan pertama di Indonesia yang didanai sepenuhnya oleh pihak swasta. Ya, saya nggak tahu ini apakah bandara ini sudah menguntungkan atau enggak. Yang jelas ini biayanya besar banget teman-teman ya. 13 triliun yo. Wah, ini kalau nggak kuat betul ya, ini bisa berat ya. Karena biaya operasional bandara itu juga besar ya, berat. Belum lagi masalah alam ya, masalah lingkungan. Itu kan bandara itu memapras bukit ya, ada bukit-bukit yang di sekitar situ dipapras, sehingga kemarin tuh waktu hujan deras itu banjir tuh di sekitar situ teman-teman. Banyak kampung-kampung yang banjir parah di daerah situ ya. Itu baru masalah lingkungan, belum masalah yang lain. Jadi apa juga ada pengaruhnya di sini ya kita nggak tahu teman-teman. Tapi sejak sepanjang yang saya ketahui memang tren penurunan gudang garam itu sudah mulai tahun 2000, sekitar 2020-an lah ya, 20 atau 2. Jadi itu tren pemasarannya itu sudah mulai turun ya. Sehingga ya hasilnya seperti ini ya sekarang. Nah, kita lihat ini IPS-nya. Nanti dari sini lebih jelas lagi, teman-teman. Kenapa ini lambat? Nah, ini. Gudang garam. Ini lihat nih grafiknya, teman-teman. Ngeri ya. 3 bulan ini masih naik turun ya. Harga terendah di harga berapa nih? Sekitar 8.675. Harga terendah. Tapi kalau 6 bulan turun, 1 tahun turun, 5 tahun juga turun seluruhnya. Wih, kayak roller coaster nih ya. Jadi pernah harga terendah itu di 2008 itu di sekitar 4.300. Apakah mau dibawa ke sana ya kita nggak tahu teman-teman. Jadi setiap saham itu kan ada penjaganya sebenarnya. Cuma sekuat-kuat penjaganya ya kalau misalnya saham itu benar-benar di sell terus ya berat juga ya. Mereka akan ngelepas, nah nanti saat sudah harga di bawah baru mereka borong lagi ya. Cuman kita lihat IPS-nya mengkhawatirkan nih, merah, hampir merah. 2000 mulai 2020 itu udah merah terus nih, berarti kan labanya turun nih.
2020 berarti ini kinerja 2019. 2021 turun 26%, 2022 turun 50%, bayangkan. Saham kalau labanya udah turun 50% itu pasti anjlok. Ingat Sido ya, Sido itu turun cuman labanya itu turun cuma 10% atau 20% itu. Anjloknya parah banget ya. Apalagi ini turun 20%. 2002 turun 50%. Nah, 2023 ini naik tinggi, nggak tahu ini naiknya karena apa ini. Hampir 9 hampir 100% ya, 91,5%. Ya. Tapi tahun berikutnya langsung anjlok 80%, 50%. Jadi sangat sulit ini ya untuk bangkit lagi ya. Kalau misalnya bangkit ya paling cuman sesaat habis itu longsor lagi ya. Nah, solusinya bagaimana kalau teman-teman sudah terjebak di sini ya? Menurut saya cut loss itu pilihan yang terakhir ya. Ya, ya nggak masalah cut loss ya daripada teman-teman pusing mikirin di sini. Misalnya teman-teman cut loss di sini kalau apalagi kalau dana teman-teman belum terlalu besar itu cut loss itu nggak masalah. Misalnya punya gudang garam 100 juta ya. Ini berarti kan tinggal 10 juta kalau beli di harga pucuk. Tapi kalau belinya nggak terlalu banyak, misalnya ruginya cuma 30%, 40% ya menurut saya cut loss itu nggak masalah. Pilih lagi, pindah ke saham yang lebih prospek, yang dividennya lebih bagus dan prospek usahanya juga bagus ya. Ini dividennya coba kita cek. Nggak ada ini teman-teman ya. 2 tahun ini nggak ada. Ini ya. 2002 terakhir 2023 nih 1.200, habis itu 2024 nggak ada, 2025 juga nggak ada. Ya gimana lagi kalau memang nggak ada duitnya ya, jadi itu ya. Jadi hindarilah ya saham-saham yang terlalu berisiko teman-teman ya, sesuai prinsip yang pernah saya sampaikan ya. Selalu pegang 2 prinsip, risiko terburuk apa, kemudian potensi profitnya apa. Bisnisnya itu masih layak, tetapi kalau resikonya terlalu tinggi ya hindari aja. Kalau kita pindahkan ke saham-saham yang sektor misalnya batu bara yang sampai sekarang masih eksis lah, walaupun harga batu bara sempat rontok, ini sekarang udah bangkit lagi. Saham-saham perbankan itu lebih tenang ya, Big Bang itu lebih tenang, lebih santai, nanti sahamnya turun kita tambah. Jadi jangan hanya terjebak di apa ya emosional ya, misalnya wah karena saya suka rokok gudang garam belinya saham gudang garam, wah ya jangan seperti itu. Jadi secara prospek memang ini kurang bagus ya, ini banyak berita-berita nggak bagus ini. Kemudian ini jadi nanti imbasnya juga kemana-mana teman-teman ya, nih stop beli tembakau Temanggung, ini petani tembakau di Temanggung juga akan merasakan juga ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham-saham gorengan, lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan bagi dividen yang rutin dan besar ya. Saya doakan teman-teman semua sehat, bahagia, dan terhindar dari kerugian atau terhindar dari keburukan-keburukan. Dan investasinya bisa cuan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.